Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Yuk Belajar Bersama. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan video tutorial mengenai i'rab surat Al-Baqarah. Dan insyaallah kita akan masuk di ayat yang ke-18. Baik, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Sumun ini kalau kita terjemahkan artinya mereka tuli, bukmun mereka bisu, umyun mereka buta, fahum maka mereka la yarji'un mereka tidaklah kembali. Nah, kita irupkan satu kata per kata. Sumun tadi kita terjemahkan mereka tuli, berarti ada kata mereka, maka di sini i'rabnya adalah khobar. Nah, jadi lafaz sumun ini diberikan harokat dhammah karena dia punya kedudukan sebagai khobar. Namun kan khobar biasanya terletak setelah mubtada. Nah, di sini dijelaskan khobar lil mubtada mahdhufun takdiruhu. Jadi sebetulnya ada mubtada. Mubtadanya ditakdirkan yaitu hum. Jadi awalnya ada lafaz hum di sini. Tapi di mahdhuf itu dibuang atau dihilangkan menjadi sumun, sehingga di sini kedudukan sumun sebagai khobar. Nah, mubtada'nya yaitu mahdhuf yang dihilangkan. Marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammah adh-dhahirah. Ini keadaannya dan tandanya, tanda dari lafaz sumun. Berarti lafaz berikutnya yaitu bukmun. Bukmun di sini khobar juga, namanya khobar sani, khobar yang kedua dari lafaz sama yaitu hum. Lil mubtada marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammah adh-dhahirah. Kemudian yang ketiga umyun. Umyun ini khobar salis, khobar yang ketiga sama dari lafaz hum juga, marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammah adh-dhahirah. Jadi ini khobar pertama, khobar kedua, khobar ketiga, di mana tiga khobar ini mubtadanya adalah lafaz hum yang dimahdhuf. Nah, seperti itu. Kemudian fahum, fa-nya harfu atfin mabni alal fathi. Jadi fa itu termasuk fa atfin. Jadi harfu atfin itu bisa fa, bisa waw, bisa au. Au pun sama, ini harfu atfin. Atau summa juga bisa. Kemudian hum dhamir munfasil. Dhamir yang terpisah mabni ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Dan hum ini punya kedudukan sebagai mubtada. Karena dia dhamir makanya di sini ditambahkan fi mahalli. Karena mubtada maka harus fi mahlinya fi mahli raf'in. Nah, berarti kita harus mencari khobarnya. Khobarnya adalah kita lihat la harfun nafi mabni ala sukun. Ini la yang menunjukkan makna penafian, makna tidak. Yarji'un fi'il mudhari. Cirinya mana? Kata yarji'un dikatakan fi'il mudhari, ini ada ya mudhara'ah atau huruf mudhara'ahnya. Yang kedua ini subutun nun yang merupakan tanda dari keadaan marfu. Nah, ini marfu'un wa alamatu rafihi subutun nun. Jadi lafaz yarji'un itu merupakan fi'il mudhari yang dia marfu dengan subutun nun. Li'annahu minal af'ali khamsah. Karena fi'il ini atau lafaz yarji'un ini termasuk salah satu dari fi'il yang 5. Wawul jama'ah dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Dan fa'ilnya pada lafaz yarji'un adalah wawul jamaah yang melekat pada lafaz yarji'un. Makanya di sini dikatakan dhamir muttasil. Wal jumlatu fi mahalli raf'in khabar al-mubtada. Jadi jumlah dari lafaz ini di mana ini terdiri dari fi'il dan fa'il. Ini namanya fa'il. Apa namanya? Ini jumlah fi'liyah karena terdiri dari fi'il dan fa'il. Nah, ini dikenal dengan nama al-jumlah fi mahalli raf'in khabar al-mubtada dari lafaz hum. Nah, berarti sudah selesai nih. Hum yarji'un. Berikutnya di ayat yang ke-19. Au qasayyibim minas sama'i fihi dhulumatu wa ra'du wa barq. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadzal maut wallahu muhitun bil kafirin.
atau kasoyibin seperti hujan lebat minas sama dari langit fihi di dalamnya zulmatun kegelapan wara'dun petir wabal kilat yaj'aluna mereka menjadikan asabi'ahum ujung jari tangan mereka fi adhanihim di dalam pendengaran mereka, maksudnya mereka menutup telinga mereka dengan ujung jari tangan mereka minas sawaiki karena menghindari hadarul maut takut mati wallahu dan Allah muhitun meliputi bil kafirin terhadap orang-orang kafir. Nah, kita i'rabkan au harfu atfin mabni ala sukun ini sama seperti fa. Kemudian kasoyibin kafnya itu harfu jar. Nah, berarti harfu jar itu 1 kaf, 2 bisa juga fi, 3 min, 4 bi, 5 ala, selanjutnya ila. Nah, ini contoh-contoh harfu jar. Ada huruf jar yang lainnya. Nah, kita lanjutkan kaf harfu jar mabni alal fathi soyibin. Nah, lafaz soyibin diberikan harokat kasroh karena dia diawali oleh harfu jar. Jadi setiap isim yang diawali oleh harfu jar maka otomatis dia menjadi majrur. Majrurnya bisa dengan kasroh. Makanya di sini soyibin diberikan kasroh. Ada majrurnya bisa dengan kasroh. Jadi alasan utamanya karena ada harfu jar. Soyibin isim majrurun wa alamatu jarhi al kasroh al-zahirah. Wa shibhul jumlah ma'tufun ala kamasali. Dan lafaz kasoyibin itu merupakan shibhul jumlah di mana dia punya kedudukan sebagai ma'tuf atas kamasali. Berarti kaf ini harfu jar, masalinya di sini majrur. Seperti itu. Jadi fungsi au di sini adalah memaktubkan lafaz kamasali dengan kasoyibin. Baik, berikutnya min harfu jar mabni ala sukun al muqaddar litiqai as-sakinain. Jadi di sini awalnya adalah lafaz min. Mina ini awalnya min. Kemudian dia bertemu dengan minas samai, berarti as-sama. Nah, ini sama-sama sukun. Ini juga sukun. Nah, karena ini bertemu dua sukun, sehingga lafaz sukun yang pertama pada lafaz min itu diberikan harokat fathah. Tujuannya adalah apa? Liltiqai as-sakinain, untuk mencegah bertemunya dua sukun. Jadi makanya di sini diberikan harokat fathah. Tapi di sini i'rabnya masih harfu jar mabni ala sukun karena keadaan aslinya adalah min. Cuman karena untuk mencegah dua sukun dia menjadi fathah. Kemudian as-samai, alasan as-samai diberikan harokat kasroh karena diawali oleh harfu jar. Berarti isim majrurun wa alamatu jarhi al kasroh al-zahirah. Kemudian berikutnya fihi, fi-nya harfu jar mabni ala sukun ha al-ghaib. Ini maksudnya yang ini ha yang melekat pada lafaz fihi itu domir muttasil mabni ala kasri fi mahalli jar bil harfi. Dia menempati tempat sebagai jar karena ada harfu jar yaitu berupa fi. Kemudian wasyibhul jumlah fi mahalli raf'in khabar muqaddam. Dan jumlah dari lafaz fihi yang terdiri dari jar dan majrur, jarnya adalah harfu fi, majrurnya yaitu isim majrurun yaitu isim domir, dia dikatakan syibhul jumlah. Dan fi mahalli raf'in menempati tempat sebagai rafa, punya kedudukan yaitu khobar muqaddam, khobar yang dikedepankan. Nah, ini khobar dikedepankan berarti nanti ada mubtadanya. Nah, mubtadanya berarti diakhirkan. Nah, kita lihat di sini. Zulumatun. Alasan zulumatun diberikan harokat dhammah karena dia kedudukannya sebagai mubtada yang diakhirkan. Jadi dalam kaidah bahasa Arab itu ada yang namanya mubtada yang diakhirkan, ada khobar yang dikedepankan. Umumnya mubtada khobar, tapi ini bisa juga seperti ini. Kemudian mubtada muakhir marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammah adh-dhahirah. Nah, i'rabnya masih sama. Kemudian wara'dun, ada waw itu harfu atfin mabni alal fathi. Ra'dun ma'tuf atas tadi kalimat sebelumnya, berarti apa tadi? Au kasoyibi mina, oh ini. Nah, zulumat. Jadi maktubnya ke sini. Maktub pada lafaz zulumat.
Jadi ma'tufun ala dhulumat marfu'un wa alamatu raf'i ad-dhammah adh-dhahirah. Kemudian wa barq sama wawunya harfu atfin mabni al-fathi. Barq ini ma'tuf sama ma'tufnya ke sini ke lafaz dhulumat. Marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah adh-dhahirah. Kemudian berikutnya yaj'aluna asabi'ahum. Yaj'aluna fil mudhari marfu'un wa alamatu raf'ihi thubutun nun. Sebutun nun itu ini tandanya. Nah, jadi ini alasan kenapa lafaz yaj'aluna dikatakan fil mudhari sebetulnya. Selain ada huruf mudhari'nya. Jadi dua tanda ini. Ini tanda pertama, ini tanda kedua. Nah, dengan catatan yaj'aluna itu termasuk li'annahu minal af'al khamsah. Jadi alasannya termasuk fi'il yang 5. Wal jamaah dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Wal jamaah yang melekat pada lafaz yaj'aluna punya kedudukan sebagai fa'il atau subjek. Asabi'ahum ini kedudukan sebagai maf'ulun bih atau objek. Subjeknya tadi ada, predikatnya ada, objeknya asabi'a. Ini. Jadi alasan ainnya diberikan fathah itu karena dia sebagai objek. Setiap objek itu harus mansub. Tanda mansub salah satunya bisa dengan fathah. Di sini dikatakan mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu al-dhahirah. Fathah yang nampak. Nah, dia punya kedudukan lain sebagai mudhaf karena al-ghaib atau lafadz hu itu merupakan dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli jar mudhafun ilaih. Nah, jadi di sini bisa ditambahkan wa huwa mudhaf. Nah, mudhafun ilaihnya adalah dhamir ini hum atau ha'u al-ghaib. Kemudian fi harfu jar mabni ala sukun adhanihim, adhani ini kita potong diberikan harakat kasrah karena ada harfu jar, berarti ini isim majrur wa alamatul jarhi al kasrah adh-dhahirah. Nah, ini juga sama wa huwa mudhaf ditambahkan bisa. Himnya berarti ha al-ghaib itu dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli jar mudhafun ilaih. Nah, di sini tambahkan wa shibhul jumlah dan jumlah jar dan majrur fi mahalli nasbin pada lafaz mana tadi? Fi adhanihim. Ini lafaz ini fi adhanihim ini merupakan syibhul jumlah. Dia menempati tempat fi mahalli nasbin sebagai halun, sebagai keadaan dari lafaz asabi'ahum. Tadi kan asabi'ahum mereka menutup telinga mereka dengan ujung jari tangan mereka. Keadaannya seperti apa sih? Seperti ini, adhanihim. Keadaan mereka itu menggunakan jarinya untuk menutupi pendengaran-pendengaran mereka atau telinga-telinga mereka. Makanya di sini kedudukan sebagai halun. Berikutnya min harfu jar mabni ala sukun al-muqaddar liltiqa'i as-sakinain. Ini sama sawaiki diberikan kasrah karena ada min. Jadi isim majrur wa alamatu jarhi al-kasrah al-dhahirah. Hadharul maut. Hadharnya ini maf'ul li ajlih. Mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu al-dhahirah. Kemudian al-maut mudhaf mudhafun ilaih. Jadi setiap mudhafun ilaih harus majrur. Ini dengan kasrah majrurnya ya. Berarti tadi dapat hadar itu bisa sebagai mudhaf. Majrurun wa alamatu jarhi al-kasrah al-dhahirah. Ini tadi takut li ajlih. Wallahu wawnya harfu istinaf. Jadi waw ini menunjukkan bahwa lafaz wallahu muhitun bil kafirin itu memulai kembali. Pernyataan kalimat baru. Istinaf itu permulaan. Mabniun al-fathi. Wasmul jalalah dan lafaz Allah itu termasuk isim jalalah atau lafzul jalalah. Punya kedudukan sebagai mubtadaun. Jadi alasan diberikan dhammah karena dia sebagai mubtada. Marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah adh-dhahirah. Khabarnya adalah muhitun, khabar lil mubtada. Pada lafaz Allah. Muhitun khabar marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahirah. Bil kafirin, bi-nya harfu jar ini al-kafirin, jadi asal katanya al-kafirun. Asal katanya begini, tapi karena dia diawali oleh harfu jar yaitu bi menjadi bil kafirin. Sama al-muslimun ditambah harfu jar menjadi minal muslimin. Nah, ini i'rabnya isim majrurun. Nah, isim majrurun kenapa? Karena dia diawali harfu jar.
Wa alamatu jarihi al-ya. Nah, ini dengan ya, bukan dengan waw ya. Li'annahu jama' mudzakkar salim. Karena al-kafirun, al-kafirin, al-muslimin, al-muslimun itu termasuk jama' mudzakkar salim. Jama' atau kata dalam bahasa Arab yang menunjukkan makna jamak tetapi untuk laki-laki. Nah, jadi untuk lil-aqil, untuk orang yang berakal, dikatakan jamak mudzakkar salim. Lawannya nanti jamak muannas salim untuk perempuan. Baik, demikian. Terima kasih untuk i'rab surat Al-Baqarah ayat ke-18 dan 19. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.